Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kita berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio. Nah, jadi semua yang digunakan oleh media, televisi, radio, ya, maupun media elektronik lainnya itu diawasi, ya, dan ada pengendaliannya. Jadi radio ini juga memiliki yang namanya atau mempunyai pengawasan dan pengendalian frekuensi radio. Nah, jadi di dalam frekuensi radio itu ada namanya spektrum, ya, spektrum frekuensi radio. Apa itu? Adalah sumber daya alam, ya, yang terbatas yang dikuasai oleh negara. Jadi spektrum frekuensi radio itu adalah sumber daya alam yang terbatas yang dikuasai oleh negara. Nah, frekuensi radio, ya, adalah telekomunikasi, ya, digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Jadi dengan adanya frekuensi, informasi yang disampaikan, informasi yang ingin diberikan tersampaikan kepada pendengarnya. Nah, kemudian ada lagi spektrum frekuensi radio. Nah, itu dapat dianalogikan sebagai sebidang tanah, ya. Contohnya seperti itu, yang luas, yang telah dibuat ada kapling-kaplingnya, berapa kapling gitu, ya. Sesuai peruntukannya, ya. Serta apabila ada yang ingin memanfaatkannya harus memiliki izin dan membayar pajak. Jadi ketika Anda ingin membuat spektrum frekuensi radio, sama halnya seperti Anda ingin membeli tanah. Ya, Anda membelinya berapa kapling, ya. Kemudian juga harus ada izinnya dan Anda juga harus membayar pajak. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh ilegal, harus legal, harus sesuai dengan aturan yang ada. Itu dia frekuensi radio. Kemudian ada lagi pengelompokan, ya, pita spektrum frekuensi radio ini, ya. Banyak ini namanya, ada frekuensi yang sangat rendah, ya, itu ada kisaran daerah-daerah frekuensinya itu 10 sampai 30 kHz, ya. Ada lagi frekuensi rendah, ada LF namanya, itu 30 sampai 300 kHz, ya. Kalau untuk yang frekuensi sangat rendah itu kegunaannya untuk komunikasi langsung, ya. Komunikasi langsung, ya. Sedangkan untuk frekuensi yang rendah itu untuk kegunaannya angkatan udara dan laut. Jadi setiap frekuensi kegunaannya berbeda-beda, ya, tidak sama. Ada lagi namanya frekuensi tinggi, ada lagi yang namanya frekuensi medium. Nah, kalau frekuensi medium itu 300 kHz, ya, sampai 3 MHz, ya. Itu untuk siaran radio yang kita dengarkan sekarang, ya. Itu daerah untuk panjang gelombangnya sekitar 1 km. Jadi berbeda-beda lagi. Jadi mereka, jika mereka ingin mendirikan, ya mereka harus ikuti aturan. Dan ada lagi yang namanya pengelompokan pita spektrum frekuensi radio tadi. Nah, ada lagi masih banyak, ya. Nah, ada frekuensi udara tinggi, ya, itu untuk radar komunikasi gelombang udara, yaitu daerah frekuensinya itu sekitar 30 MHz sampai 3 giga. Jadi ada tingkatan-tingkatan frekuensinya. Oke. Beberapa bentuk penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan sehari-hari. Nah, ada yang namanya remote control, ya. Ada yang namanya RFID, ada yang telekomunikasi,
ada namanya transportasi, ya, ada namanya broadcast dan hankam. Nah, jadi itu bentuk penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan sehari-hari. Ya, pesawat, ya, seperti saya jelaskan jauh-jauh hari juga. Mengapa penggunaan spektrum frekuensi radio perlu diatur? Kenapa sih harus diatur? Ya, suka-suka hati saya lah mau ngambil yang mana, kan gitu ya kalau orang kita ya, kalau kita ya gitu ya. Nah, spektrum frekuensi radio banyak digunakan bagi keperluan sehari-hari, ya, mencegah timbulnya gangguan atau interferensi, ya. Makanya harus ada pembagiannya. Supaya apa? Mencegah timbulnya gangguan atau interferensi. Karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah atau negara. Jadi tidak ada batasannya. Makanya harus mengikuti prosedur tadi agar pemanfaatan frekuensi radio ini tertib, tidak amburadul, ya, teratur dan efisien, ya. Kemudian apalagi tidak boros. Nah, kemudian penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi frekuensi itu ya sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kenapa? Dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Contoh, ini penerbangan, ya kan, maritim. Jadi itu ada kapasitas-kapasitasnya. Kalau tidak teratur, kan kasihan, ya seperti di udara. Nah, kemudian sumber daya bagi semua negara. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk mengatur alokasi spektrum, ya, bagi seluruh dunia. Kemudian juga menentukan berbagai jenis layanan atau servis komunikasi radio. Sumber daya penting dan salah satu tulang punggung ICT nasional. Apa saja? Nah, tadi kan mengapa sih penggunaan spektrum frekuensi radio itu perlu diatur? Nih, sebagai sumber daya penting dan salah satu tulang punggung ICT nasional. Apa saja itu? Ada sektor pertahanan, ya, ada sektor publik. Apa saja isinya? Ada telekomunikasi, ya, ada penyiaran atau broadcasting, ada transportasi, ya, ada seperti kereta api, ya, kereta lah, kemudian kapal dan pesawat terbang, serta pendidikan. Nah, jadi itu harus diatur. Tidak bisa kapasitasnya kita inginkan nih, sesuai dengan yang kita inginkan, karena sudah ada batasan-batasannya, daerah-daerahnya, ya, berapa hertznya, giga kah, mega kah, kilo kah, ya kan. Kemudian, nah, setelah kita punya stasiun gitu ya, apa yang harus kita, langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya, kita sudah ingin membangun, ya, sudah punya tanah tadi ya, contohnya ingin membangun spektrum frekuensi radio, sudah punya tanah, sudah punya kapling-kapling, ya, dikapling-kaplingkan, sudah adalah tempatnya. Apa lagi yang harus dilakukan? Izinnya ada, atau namanya ISR, izin stasiun radio. Sama kalau kendaraan-kendaraan juga ya, yang ingin mengangkat barang-barang gitu ya, harus ada ISR-nya. Tapi ini untuk barang beda lagi, kendaraan beda lagi namanya ya. Kalau untuk radio, setiap yang namanya yang kita gunakan ya, itu harus ada izinnya. Izin mendirikan bangunan, kan IMB, kan, untuk rumah. Nah, ini kalau untuk radio namanya izin stasiun radio. Penggunaan frekuensi radio harus mendapatkan izin pemerintah. Ada undang-undangnya, Undang-Undang 36 tahun 99. Sesuai dengan peruntukannya, tidak saling mengganggu, ya. Karena di atas itu kan saling, kita kan nggak tahu di atas ini seperti apa, saling menimpa, saling terputus, kan kita tidak tahu. Nah, jadi izin stasiun radio atau salinannya wajib ditempatkan pada lokasi perangkat stasiun radio. Jadi itulah guna izin tadi, tidak saling mengganggu yang lain, itu kuncinya. Kemudian penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hal milik perseorangan. Itu yang harus diingat, bukan milik kita pribadi. Itu punya instansi pemerintah atau punya badan hukumnya, ya. Ini punya gue nih, terserah gue dong mau
di mana letaknya, tidak. Mereka akan turun ya, akan melihat apakah ini mengganggu yang lain ya. Kata kunci di atas tidak saling mengganggu. Nah, dan itu bukan milik perseorangan karena punya instansi pemerintah atau badan hukum. Kemudian siapakah yang memberikan izin? Ya, siapa sih sebenarnya yang memberikan izin penggunaan frekuensi radio itu? Itu ada namanya ITU ya, International Telecommunication Union. Nah, yaitu Badan Telekomunikasi Internasional ya. Sudah ada yang memberikan izinnya yang namanya ITU, International Telecommunication Union. Nah, yaitu Badan Telekomunikasi Internasional hanya menunjuk satu administrasi ya untuk setiap negara. Jadi satu orang satu negara ya, melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Pemerintah telah menunjuk Menteri Kominfo. Jadi kalau kita di negara kita namanya Menteri Kominfo selaku penanggung jawab administrasi telekomunikasi di Indonesia. CQ ini siapa? Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Nah, sebelumnya bernama Ditjen Postel ya sebagai pelaksanaannya. Itu dia. Nah, Kementerian Kominfo ada menteri ya kan, kemudian ada Inspektorat Jenderalnya, kemudian ada lagi Sekretariat Jenderalnya. Nah, jadi itu urutan struktur organisasi mereka ya. Jadi di atasnya ada menteri, baru di bawahnya ada Inspektoral ya, kemudian di sampingnya ada Sekretariat Jenderal. Jadi seperti itu. Tidak milik perseorangan, kembali lagi ke atas ya, tidak milik perseorangan. Anda punya instansi dan Anda punya badan hukum. Kemudian Ditjen SDPPI ya, banyak ini ya, ada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Nah, jadi sebenarnya sudah tersusun rapi ya, jadi tidak bisa saling mengganggu lagi. Kalau Anda melakukan kesalahan, Anda ya menghadapi mereka jadinya ya. Nah, kemudian UPT, monitoring SPR. Nah, UPT ya, UPT bidang monitor spektrum frekuensi radio. Nah, ada Loka Monitor ya, Loka Monitor spektrum frekuensi radio. Ternate merupakan UPT bidang monitor spektrum frekuensi radio dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Ditjen SDPPI. Nah, jadi UPT itu ada namanya lagi, UPT ini ibaratnya di tengah-tengah ya, dikelilingi oleh yang namanya monitoring, perizinan, ya, koordinasi, pengukuran, data, penyidikan, penertiban, ya, penanganan gangguan. Nah, dikendalikan oleh UPT. Kemudian UPT bidang monitor spektrum frekuensi radio. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate mempunyai tugas melaksanakan ini daerah Ternate ya. Contohnya pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi kegiatan pengamatan. Jadi ada pengamatannya, ada deteksinya, ada deteksi sumber pancaran. Jadi terdeteksi semuanya ya. Kemudian monitoring perubahan, ada evaluasi. Itu dia. Ada lagi yang namanya pengawasan dan pengendalian, merupakan tugas pokok dari UPT. Nah, bidang monitor. Jadi pengawasan dan pengendalian tadi itu merupakan tugas pokok dari UPT. UPT bidang apa? UPT bidang monitoring spektrum frekuensi radio di seluruh Indonesia. Apa sih kegiatan mereka lakukan? Yang pertama yaitu adalah observasi dan monitoring penggunaan frekuensi radio. Kemudian deteksi sumber pancaran ya. Ketiga, pengukuran parameter ya, teknis siaran
teknis stasiun radio, kemudian koordinasi monitoring frekuensi radio. Selanjutnya yang kelima ada pemeriksaan dan validasi data stasiun radionya. Yang keenam, penertiban dan penegakan hukum. Tugas pengawasan dan pengendalian. Tugas mereka apa? Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya mengetahui kepadatan penggunaan spektrum. Jadi tujuan mereka itu sebenarnya padat nggak ya? Ya, penggunaan spektrum di daerah ini. Nah, jadi itu tujuan pengawasan itu dalam upaya pencegahan terjadinya interferensi gangguan tadi, ya. Dan untuk tujuan penataan penggunaan frekuensi radio. Apalagi tujuannya yang kedua, mengetahui kapasitas legalitasnya. Ini punya izin apa tidak? Ada badan hukumnya atau tidak, ya? Kemudian yang ketiga, terciptanya ketaatan dalam pemanfaatan dan penggunaan spektrum. Jadi kita tuh harus ada izin. Kalau kita ada izin berarti kita kan taat. Pasti kita atuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang sudah mereka berikan. Kemudian terciptanya penggunaan frekuensi radio yang aman, ya. Itu tujuannya. Kemudian meminimalisir terjadinya gangguan, ya. Kemudian penegakan hukum di bidang telekomunikasi, ada hukumnya. Kalau seandainya tidak ada hukum, mereka akan berbicara ya yang tidak sopan, ya. Menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan jurnalistik radio. Jadi itu yang perhatikan. Kemudian peningkatan pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu dia. Ada lagi yang namanya SMVR, ya, Sistem Monitor Frekuensi Radio, atau disebut juga dengan Stasiun Monitor Tetap, ya. Pengawasan dan pengendalian. Setiap orang itu dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Nah, ini Wasdal oleh UPT Monfrek Ditjen SDPPI, ya. Wasdal. Nah, ada pelanggaran. Pelanggaran itu meliputi illegal station. Illegal station, ya. Station memancarkan spektrum frekuensi radio tanpa dilengkapi dengan izin. Nah, ini ada pelanggaran, ya. Kemudian ada lagi illegal operation. Operasionalnya mengoperasikan stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau izin yang diberikan. Izinnya yang A, yang dibuatnya B, ya, izinnya untuk informasi, rupanya tidak tentang informasi yang diberikan, ya, tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, kemudian apalagi tadi kegiatan pengawasan itu adalah monitoring, observasi, pengukuran parameter, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian perangkat monitoring pada loka monitor SVR Ternate itu ada mobil monitoringnya. Jadi perangkat-perangkatnya alat-alat lah berarti, ya. Ada spektrumnya, ada receivernya. Itu dia. Apa sanksi bagi yang melanggar? Nah, ini harus diperhatikan berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 dan 2, ya, Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Pertama, bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo, ya, CQ-nya Ditjen SDPPI. Nah, itu dia, tidak sembarangan. Kemudian, penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Ini bukan saya yang bicara, ya, ini pasalnya, ada pasalnya. Pengguna spektrum frekuensi radio yang telah berizin berhak mendapatkan proteksi dari gangguan atau interferensi sesuai ketentuan yang berlaku. Boleh Anda mengadu. Oke. Bagi pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin, nah, perhatikan ini, ya, dengarkan, yang tidak memiliki izin atau ilegal atau tidak sesuai peruntukannya dapat dipidana. Nah, kena hukum pidana, ya, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
atau didenda paling banyak 400 juta rupiah, ya, serta apabila mengakibatkan matinya seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, perhatikan itu. Ini pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999. Kesimpulannya, ya, dari semua yang saya sampaikan tadi, spektrum frekuensi radio tidak bisa digunakan secara sembarangan, ya, karena dapat menimbulkan gangguan yang merugikan. Kemudian, guna melestarikan keberadaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, maka setiap penggunaan spektrum frekuensi radio senantiasa diatur dan diawasi atau dimonitor, baik secara nasional maupun internasional. Ingat, setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin itu dilarang. Tidak boleh, ya, karena sudah ada sanksinya. Setiap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 36/99 tahun 1999 tentang telekomunikasi akan dikenakan sanksi pidana atau denda yang cukup berat. Mari kita turut berpartisipasi, ya, dalam menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio agar tetap tertib, ya, dan efisien demi untuk kemaslahatan bersama. Jika ada pengaduan, ya, pelanggaran penggunaan frekuensi radio atau ingin mendapatkan informasi secara lebih rinci, silakan menghubungi Ditjen SDPPI, ya, atau Lokal Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate. Oke, terima kasih, ya, untuk materi yang saya sampaikan juga. Kepada adik-adik semuanya, saya ucapkan terima kasih, ya, sudah mendengarkan. Demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.